Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia dan selamat malam dunia. Kita jumpa lagi di channel Subhan TBS Official, sebuah channel yang membahas serba-serbi kehidupan ini guys. Saya mendapat sebuah artikel guys di sebuah majalah tentang minuman kopi. Judulnya yaitu rahasia kesehatan dari secangkir kopi. Kebetulan guys, saya juga penikmat kopi. Oke guys, kita lanjut. Minum kopi lazim dilakukan banyak orang. Tapi tahukah Anda bahwa kopi mempunyai manfaat sekaligus mudarat? Berikut ulasannya. Hampir di seluruh daerah di Indonesia memiliki tanaman kopi. Tak heran kita kerap mempunyai aneka jenis kopi asal daerah seperti kopi Lampung, kopi Aceh, kopi Wamena, kopi Toraja, dan banyak lagi ragamnya. Ya, saya ini sekarang berada pada posisi di Luraya, tepatnya di Masamba, sekitar 120 kilo dari Toraja. Ini ada tadi kopi Toraja. Oke guys, lanjut. Minuman khas berwarna hitam ini pun menjadi salah satu minuman favorit kebanyakan orang Indonesia. Saya kira bukan hanya Indonesia ini guys, dunia pun ini suka kopi. Masyarakat dunia maksudnya. Kopi merupakan bahan penyegar yang biasanya disajikan dalam bentuk minuman yang dibuat dari biji kopi yang telah disangrai. Tanaman kopi terbagi menjadi dua spesies, yaitu Arabica dan Robusta. Arabica merupakan biji kopi tradisional dengan rasa yang mantap, beraroma harum, serta kandungan kafein yang rendah. Sementara Robusta memiliki ukuran yang lebih besar dan oval, aroma yang kurang harum, mempunyai rasa pahit, sedikit asam, serta mengandung kafein yang lebih tinggi. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis kopi Arabica, antara lain Arabica kopi Gayo dari Aceh, Arabica Kintanami dari Bali, Arabica Mandaling dari Sumatera Utara, Arabica Kalosi dari Toraja, Arabica Flores dari Jawa, Arabica Wamena dari Papua. Sedangkan varietas kopi Robusta yaitu kopi luwak yang merupakan salah satu kopi khas Indonesia karena sangat unik. Kopi ini dihasilkan dari konsumsi biji kopi oleh hewan luwak. Biji kopi tersebut akan terbuang bersama dengan ampas kotoran hewan itu sendiri. Kopi ini juga terkenal dengan kualitasnya karena hewan luwak ini tidak mau mengkonsumsi kopi yang belum matang. Kita lanjut ke dampak positif minum kopi. Selain rasanya yang nikmat, kopi juga dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja. Minum kopi dapat membuat tubuh seseorang terjaga lebih lama sehingga dapat memacu aktivitas. Hal ini karena senyawa penting dalam kopi yaitu kafein. Kafein merupakan jenis alkaloid yang dapat dijumpai secara alami dalam makanan, contohnya biji kopi, teh, coklat, dan lain-lain. Kopi berfungsi sebagai senyawa perangsang yang bersifat non-alkohol. Senyawa kafein kopi dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, SSSP, otot, dan ginjal. Pengaruhnya terhadap sistem saraf pusat adalah menciptakan keadaan yang mencegah rasa kantuk, menaikkan daya tangkap panca indera dan daya ingat, mempercepat daya pikir, serta mengurangi rasa lelah, serta mengurangi rasa sakit. Itu guys, positif minum kopi. Lanjut guys,
Selain itu, kafein dapat meningkatkan kerja otak. Biasanya efek yang terjadi di otak akan dalam 2 jam. Oleh karena itu, kafein tidak memberikan pengaruh langsung kepada peminumnya. Konsumsi kafein kopi dalam jumlah wajar, yaitu sekitar 300 mg per hari atau setara dengan 2-3 cangkir per hari, tidak menyebabkan gangguan kesehatan pada orang dewasa normal. Oke guys, selanjutnya di samping ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Dampak negatif, konsumsi kafein harus dilakukan dengan hati-hati, terutama bagi yang berisiko tinggi menderita gangguan fungsi jantung dan ginjal. Pengaruh kafein pada masing-masing orang memberikan hasil yang berbeda-beda. Faktor yang berkontribusi terhadap pengaruh kafein adalah jumlah kafein dalam kopi yang dikonsumsi, frekuensi minum kopi, metabolisme dalam tubuh, dan sensitivitas individu. Minum kopi dapat merangsang lambung untuk mengeluarkan asam lambung lebih banyak dari jumlah normal. Kopi juga bersifat diuretik, dapat merangsang ginjal untuk membentuk dan membuang air seni lebih banyak dan jumlah air yang diminum, sehingga jangan dikonsumsi saat dehidrasi ataupun diare. Kopi yang diminum sewaktu makan akan meningkatkan pembuangan kalsium dari dalam tubuh. Pengaruh fisiologis kafein terhadap tubuh adalah bersifat stimulasi pernapasan dan jantung. Selain itu dapat memberikan efek samping berupa gelisah, tidak dapat tidur, dan jantung yang tidak beraturan. Konsumsi kafein disarankan untuk tidak melebihi dari 50 mg per 1 kali minum. Jika konsumsi kafein tidak sesuai anjuran dalam jangka panjang, peminumnya dapat berisiko terkena penyakit jantung koroner, darah tinggi, penyakit ginjal, sehingga kencing manis. Oke guys, kita lanjut cara menikmati minuman kopi. Kebanyakan orang hanya memperhatikan bentuk dan rasa dalam menikmati minuman tanpa menghiraukan tata cara penyeduhannya. Penting ini guys. Selain biji, kualitas kopi juga ditentukan oleh bagaimana kopi itu disimpan. Bila Anda membeli kopi, pilihlah kopi yang dikemas dalam bungkus yang kedap udara dan tidak tembus pandang. Perlu diingat bahwa musuh utama kopi adalah udara dan cahaya. Untuk memperoleh rasa kopi yang berkualitas, gunakanlah air yang telah disaring atau air minum botolan untuk menjaga rasa. Hindari penggunaan air yang telah disuling atau diringankan kadar mineralnya. Resiko air yang digunakan juga perlu diperhatikan. Dianjurkan 1 gram kopi 15 ml air. Perhitungan ini juga berlaku untuk kelipatannya. Suhu air paling ideal menyeduh kopi adalah antara 90 hingga 90 derajat Celcius. Pada suhu ini kopi akan terekstrak secara optimal. Suhu yang lebih dingin akan menyebabkan rasa kopi terasa datar. Kopi yang dimasak pada suhu terlalu panas juga akan menghilangkan kualitas rasa dari kopi tersebut. Lama memasak atau menyeduh kopi juga mempengaruhi rasa kopi. Rasa terbaik dari kopi akan terasa setelah 4 menit terjadi kontak kopi dengan air panas. Jika Anda menggunakan plunger pot, waktu kontak idealnya adalah antara 2 hingga 4 menit. Untuk jenis kopi espresso, lama kontaknya hanya berkisar antara 20 hingga 30 detik saja. Jika rasa yang dihasilkan kurang optimal, kemungkinan waktu kontak antara kopi dengan air panas masih terlalu cepat atau bahkan terlalu lama. Rasa kopi terbaik hanya bisa dinikmati secara segera setelah waktu kontak. Idealnya tercapai, karena itulah segera nikmati kopi yang telah dimasak. Untuk menjaga temperatur agar mampu bertahan lebih lama, gunakan cangkir kopi atau mug, tapi pastikan untuk menjaga temperatur kopi pada suhu antara 80 hingga 85 derajat Celcius. Jika Anda menggunakan pemanas elektrik, pastikan jangan pernah menyeduh atau memanaskan kopi lebih dari 15 menit. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah jangan pernah
memanaskan ulang kopi Anda. Jika memang sudah dingin, akan lebih baik jika menikmati kopi dalam kondisi tersebut, meski rasanya sudah memudar. Ini lebih baik, ini jauh lebih baik dibandingkan dengan memanaskan ulang. Oke guys, jadi pada intinya kalau minum kopi sebaiknya bubuk yang baru dan disiram dengan air panas. Oke, itu aja dulu guys tentang kopi. Kita lanjut di topik-topik yang lainnya. Oke guys, sekian. Selamat malam Indonesia, selamat malam dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.